Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan sholat keluar kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, dari anak-anak sekalian adakah yang tidak hadir? Tidak Pak, ada yang Semuanya hadir ya? Baik, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah Pak. Dulu di sekitarnya, apakah ada sampah? Silakan dirapikan Pak dulunya. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ragam penyakit hati. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang kunci kerukunan. Nah, di sini juga berkaitan erat dengan materi kita pada hari ini, itu bagaimana kunci kerukunan itu dapat terjaga, yaitu dengan menghindari ragam penyakit hati. Nah, kemudian Bapak ingin sedikit memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian. Siapa yang tahu apa saja kunci kesuksesan di dunia ini? Angkat tangan saja, jangan takut salah. Mencari ilmu Pak. Ya benar. Ada lagi yang tahu? Ya, kunci dari kesuksesan adalah yang seperti sampaikan oleh Pak itu benar untuk ilmu. Tetapi juga kita itu harus menyeimbangkan urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Dan satu yang Bapak tekankan, kalau ingin sukses jangan takut salah. Nah, karena kesalahan itu adalah kunci kesuksesan kita. Kemudian Bapak ingin masuk pada materinya, itu adakah dari anak Bapak yang tahu apa saja ragam penyakit hati? Iri Pak. Ya, iri. Betul. Ada yang tahu? Anda semua pernah mendengar nggak orang yang suka marah-marah, orang yang suka berbohong, kemudian orang yang keras hati gitu. Pernah nggak dengarnya? Atau pernah mengalaminya gitu? Pernah nggak? Nah, sekarang Pak ingin menyampaikan bagaimana apa saja ragam penyakit hati dan bagaimana cara mencegahnya. Lanjut sedikit. Nah, ini kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang Bapak sampaikan tadi, kita dapat menganalisis konsep penyebab serta dampak buruk dari penyakit hati ini. Nah, kemudian nantinya ada Bapak semuanya dapat beragakan bagaimana penyakit hati serta cara menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita masuk pada nifaq atau munafik. Ada yang tahu apa itu munafik? Orang yang apabila berjanji dia berdusta. Ya, itu bagus. Bagus. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Nifaq adalah orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Sepakat nih? Sepakat Pak. Sepakat Pak. Nah, Rasulullah pernah dalam Al-Quran Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya yang bunyinya itu al-munafiqu ayatul munafiqu salatun. Coba anak ulangi semuanya. Ayatul munafiqu salatun. Ayatul munafiqi salasun. Salasun. Idza hadasa Salah satu.
Salah satu. Ayatul munafiki salah satu. Ya sama. Ayatul munafiki salah satu. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Wa idza Bapak lupa. Idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Ayo semuanya. Akhlafa. Kemudian yang terakhir wa idza tumina khana. Mina khana. Nah, yang artinya itu ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta, mengingkari. ya, apabila dia berkata, dia berbohong. Kemudian apabila dia berjanji, dia ingkari. Dan apabila dia diberi amanah, dia Berdusta. Berkhianat. Nah, Bapak ingin tahu bagaimana cara anak Bapak agar tidak munafik. Sekarang dari anak Bapak dulu. Bagaimana caranya agar kita tidak munafik? Berarti anak Bapak semuanya nggak pernah munafik ya? Alhamdulillah. Caranya yang pertama, berkata Baik, jujur. itu juga jujur. Kemudian Menepati janji. yang menepati janji dan menjalankan amanah. Kemudian kita masuk pada gadab. Gadab dalam bahasa Arab yaitu ghadiba yaghdabu, artinya marah, bisa mengamuk, bisa marahnya itu emosinya meluap-luap. Nah, di sini Rasulullah banyak dalam hadisnya menyampaikan jangan marah dan bersabarlah gitu. Jadi gadab ini dampak negatifnya ada banyak. Anak-anak sekalian tahu dampak negatif gadab? Kita marah-marah, apa dampak negatifnya pada kita? Orang tidak suka pada kita. Ya betul, mesti. Ya bisa, kan banyak itu di sinetron Indonesia orang marah, stroke, jantungan gitu kan? Ibunya meninggal ya kan? Iya, Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dampak dari marah ini ada banyak. Yang pertama, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Kemudian sedikit mendapatkan keuntungan, dan yang paling pasti dapatkan Dosa. ya dosa. Petangan dulu, pada Nesti dari tadi dia benar. Nah, kemudian cara menghindari perilaku gadab. Yang pertama, Sering-sering beristighfar, Pak. betul. Masya Katakan Astagfirullahaladzim. kemudian ada yang lain? Bersyukur, Pak. Ya, bersyukur. Lanjut. Berwudu, Ada lagi? Pak. Berwudu itu paling bagus tuh. Kemudian ada juga seperti berdiam diri atau merenungkan diri dan berpindah posisi jika marahnya di tempat yang ramai, pergi tempat yang sepi. Kemudian dari ketika marahnya itu di tempat yang sepi orang, pergi tempat yang ramai untuk mencari ketenangan hati. Kemudian kita masuk pada qaswah al-qalb. Qaswah artinya keras, al-qalb artinya Hati. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, hati ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang kotor. enggak. Yang kedua itu hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang orang kata hidup. Mati. Ya, betul. Nah, pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hati yang memiliki keimanan dan konsisten dalam beribadah. Nah, contohnya orang-orang yang itu seperti ustaz-ustaz, yaitu kan konsisten dalam beribadah, kemudian memiliki keimanan yang sangat tinggi. Kemudian hati yang sakit, ada yang tahu hati yang sakit itu ciri-cirinya apa? Iri. Berbuat dosa. Tidak berpuas. Ya, benar semuanya. Tapi hati yang sakit ini
hati yang masih memiliki keimanan, masih beribadah, tetapi diselingi dengan beberapa keburukan atau kemaksiatan. Nah, kemudian yang terakhir, hati yang mati. Ada yang tahu? Yang sering berbuat maksiat, Pak. Ya, betul. Bukan hati yang mati itu karena putus cinta ya. Hati yang mati itu karena sering kali atau bahkan kebanyakan perilakunya itu melakukan keburukan dan kemaksiatan. Nah, cara menghindari hati yang keras ini, yang pertama bisa dengan cara membaca Al-Quran, ibadah, memperbanyak ibadah, kemudian berzikir seperti yang kita akan ulang, dan sering-sering bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang soleh. Nah, Bapak ingin sedikit ingin menanyakan, Pak, adakah yang dari anak-anak sekalian yang ingin menanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Pak, misalnya nih Pak, kita ini sudah tertanam yang keras hati itu masalah hati tadi Pak. Misalnya itu kan yang di bagian Tadi dong jalan. namanya Absen. yang buruk mengenai hati lah gitu misalnya Pak. Nah, jadi gimana nih Pak kalau Oper ke misalnya sudah belakang. ada kayak gitu, gimana caranya untuk menghilangkan gitu Pak? Kayak dengan ansur-ansur itu gimana gitu Pak? Cara menghilangkan keras hati yang sudah ditanam. Nah, tergantung orangnya gitu. Orangnya ingin berubah atau tidak. Kemudian yang paling utama yang harus kita lakukan itu merendahkan diri kepada Allah. Bahwa yang mempunyai, yang memiliki, yang maha mengendalikan hati orang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita merasa hati kita itu keras hati, kita tuh harus sadar pertama, kemudian ingat kepada Allah, banyak-banyak baca Al-Quran dan beribadah. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Kemudian Bapak ingin lakukan evaluasi kepada anak-anak semua. Bagi dua kelompok, jawab pertanyaan ini dan sampaikan ke depan jawabannya. Kita berada ya. Kelompoknya yang ini di sini, yang ini di sini. Ini kelompok satu. Ini nggak ikutan, ini mau video. Ini nggak ikutan, ini mau video. Ini ceritanya kemudian kaitkan dengan materi kita dan jawab pertanyaan yang sudah Bapak tunjukkan di lembar kerjanya. Silakan berdiskusi. Waktunya 2 menit Bapak kasih. Ya, Baik, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang akan menyampaikan hasil dari jawaban kami. Yang pertama itu soalnya, apakah perbuatan di atas merupakan perbuatan rangka penyakit hati? Kalau iya, jelaskan. Nah, menurut kami peristiwa tersebut menunjukkan perbuatan penyakit hati karena mudah marah, susah kontrol emosi. Nah, soal yang kedua, apa faktor yang mungkin menyebabkan perbuatan tersebut? Nah, jawabannya itu tidak sengaja menumpahkan air ke buku tugasnya. Nah, nomor 3, apa dampak buruk dari perbuatan tersebut bagi diri sendiri dan orang lain? Nah, untuk diri sendiri itu dampaknya itu hati menjadi kotor, tidak terkontrol emosi, susah positif, dan tidak mau mendengarkan kata atau nasihat dari orang lain. Nah, dampak buruknya bagi orang lain itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, soal keempat, bagaimana atau apa yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan tersebut? Nah, itu dapat dilakukan dengan berzikir, bersabar, kemudian memaafkan, dan tidur. Tanggal 5 ya. Cukup Yalah. sekian dari kami Tanggal 5. Assalamualaikum warahmatullahi Tanggal 5. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu. Kelompok 1.
presentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mana ada dari kasus dan ada pertanyaannya apakah perbuatan di atas merupakan perbuatan yang ragamnya penyakit hati. Kalau iya jelaskan. Nah, jawaban kami iya karena perbuatan jenis adalah cerminan dari penyakit hati nifas. Dan apa faktor yang mungkin menyebabkan perbuatan tersebut? Faktornya dia gagal mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi. Dan apa dampak buruk dari perbuatan tersebut bagi diri sendiri dan orang lain? Kalau bagi diri sendiri menghilangkan kepercayaan orang lain, dan bagi orang lain merugikan orang banyak. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan tersebut? Dengan menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak kita. Sekian, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, kenal semuanya. Jadi kelompok 1 tadi mendapat bagian penyakit hati marah dan mereka dapat menjawabnya dengan bagus dan lengkap. Kemudian kelompok 2 bahas tentang munafik atau munafik kita. Jadi anak-anak bapak semuanya, dapat kita simpulkan bahwa ragam-ragam penyakit hati ini adalah sikap atau perilaku yang harus kita jauhi atau kita hindari. Dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak berharap anak-anak semua dapat mempraktikannya dalam menghindari perilaku penyakit hati ini. Nah, kemudian anak bapak semuanya apakah sudah paham? Paham, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan sekarang. Tidak ada? Enggak, Pak. Baik, mungkin sekian materi dari bapak. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang etika bergaul dalam Islam. Jadi tugasnya anak-anak semua. Yang pertama tugasnya hafal satu hadis yang tadi, hadis Bukhari Muslim tentang ciri-ciri orang munafik tadi. Kemudian baca-baca tentang etika bergaul dalam Islam. Untuk besok kita akan adakan kuis. Mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Silakan ketua kelas. Silakan semuanya. Baca Alhamdulillah. Yang dari Bapak jika ada salah dan menjanggal Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.